Oke, kita kembali lagi di channel saya, Service Excellence in Action. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai cara menentukan jumlah sampel QA, kontak center yang layak. Nah, sebenarnya kan kita apa ingin mengetahui kadang ya, kalau misalnya kita sebagai QA begitu, sebenarnya sampel yang harus diambil yang sesuai berapa sih gitu ya, yang pas itu berapa gitu. Jadi apakah sifatnya dia ini bukan pengambilan ya, tapi sebenarnya menentukannya dulu, penentuan jumlahnya. Kalau untuk masalah pengambilan nanti setelah ditentukan gitu ya. Kadang kita menentukannya itu ada tanda tanya. Sebenarnya yang proper bagaimana? Berapa gitu. Sebenarnya untuk menghitung itu ya ada banyak metode lah ya, ada banyak cara gitu. Apakah ingin berapa? Ya, itu nanti sekilas kan kita sedikit elaborasi lah ya istilahnya. Nah, ada di situ dua istilah ya, non-probability atau probability. Nah, nanti kita ada sedikit membahas itu. Oke, kita langsung lanjut. Sebentar. Ya, seperti biasa, friendly disclaimer, jadi tujuan ini hanya sekedar sesi knowledge sharing sederhana aja. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk apa menunjukkan knowledge saya paling benar. Oh itu tidak lah. Jadi nggak mungkin juga gitu ya, karena nggak ada sesuatu yang baru dan di atas langit masih ada langit. Jadi hal yang biasa kalau misalnya terdapat perbedaan perspektif, pendapat, atau sudut pandang yang mungkin berbeda mengenai QA, berbeda dari saya, itu malah memperkaya. Nanti silakan di komen saja, di feedback, bisa komentar di channel YouTube-nya, atau di LinkedIn, boleh, begitu ya. Nah, langsung. Sebenarnya, ya oke, dalam pengukuran kualitas kontak center, nah ini kita berbicara, ini ya, pengukuran kualitas kontak center khususnya ya. Jadi ini belum atau tidak berbicara industri yang lain ya. Ini khusus kontak center. Nah, jadi semakin banyak sampel itu semakin baik, enggak sih gitu. Bener nggak? Nah, di sini ada yang jawab. Yang pernah, oh iya bener banget tuh gitu ya. Bener, iya semakin banyak sampel ya semakin valid, semakin baik. Dan semakin kita mengetahui kualitas yang sebenarnya dari layanan kita, gitu. Layanan yang kita deliver gitu ya ke pelanggan. Atau ada pendapat lain malah, nggak juga sih, gitu ya. Nggak juga. Loh, kalau gitu yang benar yang mana? Nah, kita akan bahas nih. Jadi sebelum berkesimpulan itu, jadi benar atau salahnya, nah kita harus mengerti dulu ya, kalau menurut pendapat saya. Jadi mengetahui sebenarnya pengukuran kualitas itu sebenarnya apa simpelnya. Yang diukur apa? Jadi sederhana, jumlah rekaman atau konten pelayanan itulah yang atau hal tersebut yang diukur kualitasnya. Jadi harus dia diamati dan dinilai. Jadi kualitas dari siapa? Kualitas dari sumber daya customer service-nya, frontliner-nya, call center, kontak center representatif, apalagi istilahnya, eh, customer support, macam-macam istilahnya, tapi intinya teman-teman kita yang di front, yang memang berinteraksi dengan pelanggan. Itulah interaksinya. Nah, interaksinya bagaimana mengukurnya? Dari rekaman yang ada. Rekaman itu artinya kan, kalau misalnya rekaman itu misalnya adalah lewat telepon gitu ya, lewat call center itu kan jadi channel telepon. Nah, rekaman. Jadi di setiap perusahaan ada kebijakan itu. Nah, berikutnya adalah konten pelayanan. Nah, konten ini
bukan lewat suara, tapi lewat digital. Misalnya ada apa interaksi lewat chat, lewat email, lewat platform, lewat app, ya, lewat macam-macam. Yang penting itu adalah digital, jadi non voice apapun, jadi konten layanan. Nah, itu adalah sampel-sampel yang nanti kita sebut sampel karena apa? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi sampel itu kan berarti tidak semuanya gitu ya. Nah, jadi sebelum sampai ke istilah sampel, kita sebut saja konten pelayanan dulu. Jadi kualitas itu. Nah, itu kan kalau misalnya mengukurnya tidak langsung atau tidak real time, berarti kan kita akan mengukur dari rekamannya kan. Rekaman bukan hanya telepon ya, tapi juga dari konten non digital, interaksi dengan pelanggan atau user. Nah, dengan kata lain, jumlah rekaman atau konten pelayanan itu kita sebut saja populasi ya. Populasi, jumlah keseluruhan populasi. Nah, populasi itu bagaimana? Nah, kita melihat ada dua hal, jadi jenis dan karakteristik. Populasi ini siapa sih? Ya, populasi adalah pelanggannya. Pelanggan yang menghubungi ke kontak center. Kontak center kan macam-macam ya. Di dalamnya ada yang call center, ada yang digital, ada yang misalnya datang langsung, ya macam-macam. Jadi semua yang berinteraksi di dalam satu wadah ya kontak center itu siapa pelanggan. Nah, itulah yang diukur. Nah, jadi berbicara populasi berarti berbicara jenis dan karakteristiknya. Nah, dari sisi populasi itu pasti akan selalu sama. Alasannya apa sama? Ya karena pelanggan juga. Objek dan jenisnya sama, pelanggan. Jadi tidak bervariasi pelanggan. Masalah nanti segmennya itu nanti, tapi objek dan jenisnya sama. Nah, ini sekali lagi masalah istilah populasi, karakteristik, jenis, dan semuanya itu konteksnya pengukuran kualitas kontak center ya. Ini berbicara khusus industri ini. Jadi kalau yang industri lain mungkin akan berbeda lagi. Jadi ini memang konteks yang khusus kontak center. Nah, kalau kita berpikir saja secara logika lah ya. Berarti kalau misalnya kita mengukur kualitas atau quality dari layanan ya, service quality lah. Kita mengukur service quality-nya. Apakah mungkin semua yang berinteraksi, mungkin kita memiliki ribuan atau puluhan ribu seluruh Indonesia, misalnya pelanggan-pelanggan yang berinteraksi di dalam jangka waktu tertentu. Apakah diukur semuanya? Apakah memungkinkan resource-nya? Kemungkinan besar tidak ya. Jadi kan memang perlu diambil sampel makanya. Sampel interaksi itu untuk dinilai, diukur seberapa baik pelayanannya. Ada timnya yang namanya kan quality assurance. Ya. Tim quality assurance. Nah, tugas mereka mengukur, selain mengukur juga menilai dari kualitas lainnya diberikan oleh customer service, customer support, ya banyak istilahnya. Nah, populasi dan sampel di sini. Nah, proper sampel di tengah-tengah itu artinya sederhananya yang mewakili atau representatif dengan jumlah sampel yang nanti pengukurannya itu yang keluar nilai itu akan valid atau tidak sih. Secara logika begitu. Tapi memang ada nantinya tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Khusus konteks QA contact center. Nah, menariknya adalah ini. Dalam sampel rekaman atau sampel konten ya, rekaman katakanlah untuk sederhananya sampel rekaman itu sampel voice ya, sampel customer lewat telepon atau customer datang langsung ke gerai atau ke point center misalnya yang nanti di-handle oleh customer support atau sampel konten yang tadi digital. Nah, lewat apapun channelnya itu kan kebutuhan customer bervariasi. Nah, bervariasi. Jadi artinya
Walaupun tadi karakteristiknya sama customer, tapi tiap customer itu interaksinya akan selalu berbeda-beda concern-nya. Selalu berbeda-beda. Jadi khusus konteks ini, quality assurance contact center itu merupakan objek kajian kualitatif. Karena objek kajian kualitatif itu sifatnya adalah kasuistik. Karena tergantung dari interaksinya tentang apa di dalamnya. Jadi interaksinya tipenya apa? Oh, misalnya customer. Tadi ini ada banyak gambar ya, ada berbagai tipe customer. Misalnya customer yang pekerja ini ya, pekerja yang menggunakan topi konstruksi. Dia menanyakan atau milik concern tentang layanan pengiriman misalnya. Tapi yang customer berbeda menanyakan di perusahaan yang sama, misalnya menanyakan concern yang bukan tentang pengiriman, tapi tentang fitur. Itu sudah berbeda-beda. Artinya seperti itu. Jadi kasuistik. Nanti ada kaitannya dengan sampel. Jadi tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi tidak prioritas untuk digeneralisasi. Tidak prioritas. Nah ini nanti ada kaitannya dengan pola pengambilan sampelnya. Jadi semakin banyak semakin bagus atau tidak sih? Ya kan? Ada dua pendapat. Oh benar, tapi pendapat lain nggak juga. Gitu. Nah itu nanti ada kaitannya. Nah ini kasuistik yang pasti kasuistik berbeda-beda karena kajian kualitatif ya. Sifatnya kualitatif. Jadi sangat bervariasi. Kalau kita generalisasi berarti kan setiap customer yang menghubungi ke perusahaan yang diterima oleh frontliner, katakanlah apapun, itu kalau misalnya kita generalisasi, berarti kan sama semua permasalahannya, concern-nya. Kan itu memang tidak terjadi seperti itu, jadi berbeda-beda. Jadi dalam melakukan penilaian QA itu sifatnya tidak bisa kita generalisasi. Jadi case by case. Nah makanya ini adalah kajian kualitatif. Karena case by case, otomatis pengambilan sampelnya pun tidak harus mewakili dari jumlah yang tadi. Jumlah populasi, tidak harus. Tidak harus bukan berarti tidak ya, tapi tidak harus. Karena apa? Sifatnya case by case, casuistik. Tapi kalau ingin diambil persis sesuai jumlah populasi sampelnya, artinya persis itu mewakili ya, bukan semua, tapi secara proper, boleh juga. Tidak ada masalah. Yang tadi, generalisasi itu tidak prioritas, tapi bisa dilakukan. Tapi yang pasti itu kasuistik. Jadi case by case. Nah, makanya terkait pengambilan sampel, itu tidak harus mewakili keseluruhan pun tidak ada masalah dalam level tertentu. Nah, di sini saya mengambil polanya ini atau mengambil teknik samplingnya itu dari perusahaan Qualtrics ya, Experience Management. Jadi ini perusahaan riset dunia. Gitu. Nah, di sini mereka membagi sampel secara dua bagian. Yang pertama adalah non-probability sampling. Jadi teknik sampel yang memang diambil bukan secara random gitu. Jadi bukan secara probabilitas ya. Jadi artinya kita target, kita berikan kuota. Oke, ini konteks quality assurance contact center ya, konteks ini. Oke, kita akan mengambil sampel dalam kurun waktu tertentu, cukup 2 sampel, ya, 2 sampel dari seluruh populasi atau seluruh customer yang masuk, yang berinteraksi. Nah, atau misalnya kalau misalnya dia akan mengambil, ditetapkan bebas, jadi bebas akan 2 sampel, bahkan mungkin 1 sampel, tapi 1 sampel memang kayak seperti tadi generalisasi tidak harus, tapi kalau misalnya cuma 1 atau hanya 1 itu memang kelihatannya terlalu sedikit. Tapi cukup, oke kita ambil 3 sampel interaksi recording pelanggan. Atau 4, kita tentukan langsung. Tidak harus dihitung persentase dari sampelnya harus mewakili berapa. Tapi langsung kita tentukan. Itu juga tidak ada masalah. Yang kedua, probability sampling. Nah ini benar-benar dihitung.
Jadi memang strict probability sampling ya. Artinya yang tadi, jadi yang ini populasi itu, sampel itu memang harus benar-benar mewakili populasi customer yang masuk. Jadi proper sampel itu pun tidak ada masalah, walaupun kasuistik ya. Jadi itu tidak ada masalah. Jadi dua-duanya itu sebenarnya bisa dilakukan dan melihat kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisinya apa? Kondisi-kondisinya apa? Ketika suatu manajemen ingin menjalankan program quality assurance dan menghitung sampel yang proper atau tidak menghitung. Jadi kita tentukan berapa diambil sampelnya. Itu sebenarnya dua-duanya bisa dilakukan atau dipilih salah satu bisa. Lebih baik pilih salah satu ingin yang mana. Tapi harus dengan mempertimbangkan hal ini. Jadi UWP, UWT. Nah, ukuran populasi. Jadi ukuran populasinya bagaimana? Dibanding dengan tenaga kerja quality assurance-nya, dibanding dengan resource-nya, ya terutama people dari quality assurance-nya. Kalau misalnya populasinya terlalu besar, ketika sudah terlalu besar, dihitung benar-benar dengan penghitungan yang probability sampling. Nah, itu kan ada penghitungan yang istilahnya statistik gitu ya. Jadi ada sample size, ada confidence level, ada margin error, ada sampling rate, dan yang metode-metode itu. Nah, itu benar-benar digunakan metode-metode itu. Nah, ketika metode itu digunakan, maka akan muncul hasil yang memang benar-benar mewakili populasinya dari pelanggan. Nah, itu yang dimaksud dengan probability sampling, yang adalah ini, hasilnya adalah ini. Penghitungan yang benar-benar istilahnya statistik begitu. Idealnya, logiknya ya ini, proper sample. Nah, tapi memang ini ideal kalau misalnya di-compare dengan sumber daya quality assurance atau tenaga quality assurance yang ada, dan itu bisa memenuhi target itu, why not? Lebih baik. Jadi memang dilakukan saja. Tapi kalau misalnya tim quality assurance-nya itu belum terlalu banyak ya misalnya, dan masih belum sanggup untuk memenuhi target sampel yang sudah dihitung secara statistik tadi, maka memang alternatif non-probability sampling itu bisa dilakukan, yang tadi. Jadi kita tentukan saja sesuai dengan SDM yang ada, quality assurance-nya berapa, oke, cukup 3 sampel saja. 3 sampel saja dari satu interaksi, misalnya. Atau dari berapa interaksi. Silakan ditentukan langsung. Yang penting itu sesuai dengan beban kerja dari tim quality assurance-nya. Tidak ada masalah. Jadi ini yang dipertimbangkan. Yang kedua adalah waktu penilaian. Nah, untuk melakukan QA, itu kan ada timeline ya. Ada rentang waktu, ada daily, weekly, dan monthly. Itu kan berbatas, jadi terbatas. Kalau misalnya waktu penilaian itu memang selalu berbanding lurus dengan jumlah dari quality assurance staff yang nanti melakukan itu. Kalau misalnya masih sedikit dan waktu penilaian, kalaupun sama match dengan jumlah quality assurance staff, itu juga tetap terbatas waktunya. Jadi ketika mereka melakukan istilahnya adalah yang lebih detail quality monitoring ya, mereka melakukan penilaian itu dan harus di-report ya, harus diberikan feedback kepada manajemen, katakanlah seperti itu, secara daily, secara weekly. Nah, semuanya berbatas waktu. Nah, berbatas waktu itu tadi yang bisa daily, weekly, monthly. Nah, apakah walaupun ini sudah dihitung secara tepat, proper sampelnya, tapi kalau
itu masih belum bisa dicapai dengan batasan waktu yang ada oleh tim quality assurance misalnya. Entah itu isunya adalah jumlah dari tenaga QA-nya atau isu yang lain. Nah, maka bisa metodenya menggunakan non-probability sampling, jadi mengambil langsung. Nah, alasannya kenapa bisa diambil langsung? Sebelum lebih lanjut tentang teknologi. Alasannya apa bisa diambil langsung? Karena sampel tersebut atau interaksi tersebut sifatnya itu adalah kualitatif. Jadi yang tadi kasuistik, jadi spesifik, case by case. Jadi misalnya ada suatu sampel yang memang dia case tertentu atau inquiry tertentu, katakanlah dia memiliki recording yang cukup lama, transaksi time-nya itu cukup lama. Dan ketika cukup lama berarti customer kan banyak bertanya, banyak concern-nya. Nah, ketika kita mengambil satu sampel itu yang cukup panjang transaksinya, sebenarnya itu pun juga tidak ada masalah kalau kita tidak ingin mengambil sampel lain, tapi memang idealnya dihitung, idealnya adalah ini per sampel. Tapi kalau misalnya kita ambil itu, tidak ada masalah karena apa? Kualitatif. Jadi dari satu transaksi itu yang durasinya cukup lama, itu bisa kita tetap ambil insight-nya. Tapi lebih banyak, lebih bagus untuk sampelnya, pengambilannya. Nah, yang terakhir adalah teknologi. Nah, sejauh mana teknologi dari quality assurance-nya itu bisa memenuhi ekspektasi dari target QA, dari target service quality ya secara keseluruhan. Kalau misalnya semuanya ideal, ukuran populasi dibanding dengan tenaga QA-nya, tidak ada masalah. Waktu penilaian tercukupi, teknologi sophisticated. Kita tidak perlu menggunakan non-probability sampling. Jadi ditentukan saja tidak. Tapi memang harus ini. Harus proper sample. Harus proper sample. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau misalnya ada banyak, misalnya waktu penilaiannya masih belum optimal, teknologi quality assurance yang mungkin masih manual sekali, sehingga menghalangi untuk kinerja dari QA-nya dan jumlah QA-nya pun mungkin masih belum terlalu banyak. Nah, di mana belum pernah atau belum bisa secara perfect atau secara ideal mengachieve proper sample. Proper sample ini kan setelah dihitung secara statistik berapa keluarnya ya, itu nilai-nilainya. Bisa digunakan secara generalisasi, artinya ya kita ambil tentukan saja 3 sampel, berapa 4 sampel untuk sementara sampai nanti terdapat kondisi dari ukuran populasi waktu penilaian dan teknologi itu sudah masuk pada titik yang maksimal dan lebih baik. Baru itu nanti kita tinggalkan metode langsung ambil ya, langsung tentukan berapa sampelnya. Kita tinggalkan itu dan kita gunakan metode sesuai kaidah-kaidah statistik ya, menghitung sampel size-nya harus berapa, ya, margin error-nya berapa. Nah, kita mesti gunakan itu. Jadi sudah tidak digunakan lagi non-probability sampling-nya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi. Kesimpulannya, apakah semakin banyak sampel semakin baik? Untuk konteks quality assurance contact center, konteks ini ya, bukan industri yang lain, tergantung. Bisa benar, bisa enggak juga. Tergantung dari ukuran populasi, waktu penilaian, dan teknologi quality assurance. Sementara demikian sharing dari saya. Ya ini hanya sedikit sharing begitu. Kalau misalnya terdapat kekurangan atau misalnya ada opini yang lain atau informasi yang lain berbeda, silakan bisa di komen di channel
SEA, Service Excellence in Action, dan juga di LinkedIn. Thank you.